Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami Strom Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara memasang sebuah timer pada instalasi listrik di rumah kita. Sebelum masuk pada penjelasan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar membantu channel ini semakin berkembang, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Terima kasih, dan langsung kita masuk kepada penjelasan. Di sini saya akan memberikan satu buah contoh pemasangan timer di box MCB yang terdiri dari di sini ada 4 buah MCB ya teman-teman ya. Lalu ada satu buah kontaktor, satu pas, dan satu buah timer. Setelah terpasang seperti ini, tentunya kita harus melakukan pengawatan atau wiring kabel-kabelnya ya teman-teman ya. Yang pertama adalah grounding. Nah, di sini grounding dari yang kita tanam ini kita tarik ke terminal grounding, lalu kita arahkan ke kWh meter. Dan yang dari instalasi juga groundingnya nanti kita koneksikan ke terminal grounding ini teman-teman ya. Nah, di sini berarti untuk wiring atau pengawatan grounding sudah selesai. Lalu sekarang kita melangkah ke pengawatan selanjutnya, yaitu kabel netral. Dari kWh meter kita arahkan ke terminal grounding. Lalu dari terminal grounding ini kita tarik kabel ke arah kontaktor. Nah, ini kita tempatkan di pul A2, lalu kita jumper ke timer yang kita tempatkan di pul yang bertuliskan N, yaitu netral ini ya teman-teman ya. Nah, lalu dari instalasi beban ini yang ada di rumah ini kita arahkan juga kabel netralnya ke arah terminal netral ini. Nah, dengan demikian pengawatan untuk kabel netral juga sudah selesai. Lalu kita masuk ke pengawatan kabel fasa. Untuk lebih jelas agar tidak bertumpuk gambarnya, saya matikan dulu ya, atau saya hapus dulu grounding dan netral. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini pengawatan kabel fasa dari kWh meter. Kita tarik dan kita arahkan ke MCB nomor 1, di mana MCB nomor 1 ini nanti berfungsi sebagai MCB utama atau MCB induk. Lalu dari MCB utama ini kita tarik satu kabel ke arah pul 2 ya. Di sini pul 2 dari kontaktor satu pas. Nah, di pul satunya kita hubungkan ke MCB nomor 4 seperti ini ya teman-teman ya. Lalu dari MCB nomor 4 kita arahkan ke lampu teras dan lampu taman. Nah, di sini setelah kontaktor kita juga arahkan satu kabel ke arah timer ya teman-teman ya. Ini ya, ini yang bertuliskan L, ini adalah line. Lalu dari L ini kita jumper ke pul yang nomor 2 ini ya teman-teman ya. Dan di sini nanti kita akan gunakan untuk mengontrol kontaktor itu adalah pul yang nomor 1, jadi pul nomor 3 ini tidak kita gunakan. Nah, setelah itu yang ketiga adalah kita tarik kabel satu lagi untuk ke MCB nomor 2 dan 3, dimana nomor 2 dan 3 ini adalah untuk instalasi lampu dan instalasi stop kontak. Tapi di instalasi lampu dan stop kontak ini tidak saya gambarkan lagi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, ada ya instalasi lampu dan stop kontak. Oke, lanjut kepada penjelasan selanjutnya. Di sini selesai pengawatan kabel grounding, netral, dan fasa. Sekarang kita masuk ke penjelasan bagaimana cara kerja timer ini ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya akan saya jelaskan dulu. Di sini adalah kita fungsikan timer ini sebagai pengontrol kontaktor yang nantinya akan menghidupkan lampu teras dan lampu taman. Dan di sini di setting saya berikan contoh jam 17.30 sampai dengan jam 21.30.
Nah, ini kita setting seperti ini ya teman-teman ya, dimana tadi saya katakan yang kita gunakan adalah pool 1 ya, yang pool 3 ini tidak kita gunakan. Jadi bagian yang tertutup ini jika bertemu dengan kutub yang runcing ini maka harus mengalir ke pool 1 ini ya. Jadi kita setting seperti ini. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ini ada jam 16, di sini 17, di sini 18. Nah, ini kita setting jam 17.30, maka kita ambil tengahnya di sini teman-teman ya. Kita tutup semua ini pin. Ini adalah jam 17.30, lalu akan off atau mati pada jam 21.30. Nah, posisinya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah 21, ini di tengah-tengah antara 21 dan 22. Jadi jam 17.30 ini nanti bertemu dengan ujung yang runcing ini maka akan menyala, atau switch ini akan berpindah ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, switch ini akan berpindah seperti ini pada jam 17.30, akan mengalir ke pool 1, lalu pool 1 meneruskan ke A1 sehingga kontaktor yang di sini magnetnya bekerja, sehingga pool 2 dan pool 1 terhubung dan arus mengalir ke MCB nomor 4. Nah, di sini akan mengalir ke lampu teras dan lampu taman sehingga lampu ini menyala. Nah, begitu ya teman-teman ya cara kerja timer ini ya. Jadi dia berputar ke searah jarum jam. Lalu nanti setelah ini semua melewati ujung yang runcing ini dan sampai di ujung terbuka ini, maka ini akan berubah lagi ya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, ini akan berpindah lagi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi arus dari nomor 2 ini kembali ke hubung ke nomor 3 lagi, dan yang ke pool 1 ini terputus, maka arus itu mati. Nah, cara kerjanya seperti itu teman-teman ya. Dan setelah perlu diingat satu lagi ya teman-teman ya, saat kita sudah men-setting seperti ini ya, jam 17.30 sampai jam 21.30 sudah seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah di sini ya teman-teman ya. Ini adalah jam ya, ini menit dan ini jam. Nah, ini setelah settingan seperti ini dan jamnya ini kita sesuaikan jam saat kita menyeting timer ini ya teman-teman ya. Jadi kita samakan. Nah, setelah sama maka ini otomatis nanti pada jam 17.30 dia akan menyala, dan pada jam 21.30 dia akan off atau mati. Nah, setelah timer ini jelas, nah ini saya akan jelaskan bagaimana cara kerja kontaktornya. Oke, jadi di sini lihat belum teraliri ya, anggap saja belum teraliri. Maka saat pool yang tertutup ini sampai di ujung yang runcing ini, maka akan terjadi seperti tadi teman-teman ya. Nah, seperti ini arus yang ada di pool 2 akan mengalir ke pool 1 dan diteruskan ke kontaktor. Nah, maka kontaktor ini magnetnya akan bekerja karena di sini sudah ada arus netral yang standby, lalu masuk arus fasa, maka magnet itu akan bekerja dan menempel sehingga pool 2 terhubung ke pool 1. Arus fasanya akan mengalir ke MCB 4 dan menuju ke lampu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, lebih mudahnya untuk memahami cara kerja kontaktor, inilah saya gambarkan atau sudah saya siapkan gambar ini ya teman-teman ya. Pada sebuah kontaktor itu dalamnya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada pegas atau per, ada 2 ini ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti inilah. Jadi kita ketahui tadi incoming ada di posisi nomor 2 ya teman-teman ya. Nah, ini incoming dari MCB utama ada di nomor 2, lalu yang ke arah MCB 4 ini ada di pool 1. Seperti ini teman-teman ya. Ini adalah incoming dan ini outgoing. Nah, ini pada kontaktor yang belum bekerja ya, ini masih terputus ya teman-teman ya. Ini masih terputus. Nah, di sini sudah kita siapkan arus netral yang di A2 tadi. Lalu arus fasa mengalir masuk ke dalam. Nah, di sini akan terbentuk sebuah medan magnet. Di sini akan terbentuk sebuah medan magnet sehingga menarik bagian atas ini ya teman-teman ya. Ini akan tertarik ke bawah sehingga
tuas ini akan turun menempel pada masing-masing bagiannya, sehingga incoming yang tadi hanya berhenti di pool 2 ini bisa mengalir ke pool 1 yang tentunya di sini berfungsi sebagai outgoing atau akan diteruskan ke MCB nomor 4. Nah, seperti itu cara kerjanya teman-teman ya. Jadi antara timer dan kontaktor begitu cara kerjanya. Semoga dapat dipahami dengan mudah ya teman-teman ya. Nah, saya rasa penjelasan kali ini cukup. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and comment ya teman-teman ya, agar teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi-informasi seperti ini ya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.